warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Febriana dengan NIM 004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel. Tapi disclaimer dulu ya, artikel itu banyak banget jenisnya. Tetapi pada video ini hanya membahas 3 artikel saja. Artikel pertama, apa sih artikel penelitian itu? Artikel penelitian itu biasanya dipakai pada skripsi atau laporan akhir untuk mahasiswa. Nah, bahasa yang digunakan pada artikel penelitian itu bahasa yang ilmiah banget. Referensinya itu harus dari jurnal yang sudah dipublikasikan di publik. Nah, aku punya beberapa contoh artikel penelitian. Ini dia. Artikel kedua, artikel non-penelitian. Apa sih artikel non-penelitian itu? Sebenarnya artikel non-penelitian hampir sama dengan artikel penelitian. Tetapi artikel non-penelitian ini biasanya untuk jurnal-jurnalnya atau referensinya itu di beberapa web gitu, jadi agak berbeda dengan artikel penelitian yang menggunakan bahasa yang ilmiah banget. Nah, ini ada beberapa contoh tentang artikel non penelitian. Nah, sudah memasuki artikel yang ketiga. Artikel Nah, sekarang kita sudah memasuki artikel yang ketiga, yaitu artikel populer. Nah, artikel populer ini adalah artikel yang biasanya dimuat di surat kabar, majalah, atau buletin. Nah, bahasa yang digunakan pada artikel populer itu cair. Nah, maksud cair di sini adalah penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan khalayak. Nah, untuk penulisan artikel populer itu untuk judul dan tema itu harus menarik ya, agar yang membaca itu mau membaca dan tertarik untuk masuk ke dalam artikel populer tersebut. Ini aku punya satu artikel populer. Yuk dengarkan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Artikel populer kali ini berjudul Rupiah mau potong 3-0. Tenang, bukan diskon. Ini dia fakta redominasi yang lagi ramai. Nah, teman-teman, belakangan ini tuh lagi ramai-ramainya nih masalah tentang redominasi rupiah. Banyak masyarakat yang panik, gugup, bahkan ada yang mengira bahwa gaji dan tabungan mereka akan mengecil nilai nominalnya. Padahal di beberapa wawancara Bank Indonesia menyatakan bahwa redominasi ini
ini bukan memperkecil nilai uang, tetapi menyederhanakan angka. Contohnya 1000 jadi 1, 50.000 jadi 50. Nah, 1 juta jadi 1000. Nah, tentunya nih di setiap rencana pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Kita masuk dampak positif. Nah, dampak positif di sini kita lihat nih di beberapa UMKM pastinya melakukan pencatatan laporan posisi keuangan. Dengan adanya rencana redominasi ini pastinya meminimalisir para akuntan untuk menginput angka-angka. Nah, para akuntan itu tahu sendiri kan kalau kita kekurangan 0 atau kelebihan 0 itu pastinya akan berpengaruh ke belakangnya. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatif. Sebelum masuk ke dampak negatif, kita lihat-lihat dulu nih beberapa negara yang berhasil melakukan rencana redominasi ini. Contohnya adalah Polandia dan Turki. Nah, tetapi ada beberapa negara yang tidak berhasil melakukan rencana redominasi ini. Salah satunya adalah Zimbabwe. Di Zimbabwe ini mereka sudah beberapa kali melakukan sistem redominasi ini, tetapi sayangnya inflasi yang ada di Zimbabwe sangatlah tinggi. Oleh karena itu, di Zimbabwe sekarang menggunakan mata uang asing, yaitu dolar Amerika Serikat. Nah, sebagai warga bangsa Indonesia ini pastinya harus kasih saran buat pemerintah untuk kedepannya. Nah, saran aku untuk pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya melihat dampak positifnya saja, tetapi harus melihat dampak negatif yang akan dihadapi bangsa Indonesia untuk kedepannya. Karena suatu masalah yang besar jika bangsa atau pemerintah itu tidak bisa menanganinya, maka negara tersebut akan turun. Memang benar bahwa negara jika ingin maju harus berani untuk melawan resiko-resiko yang ada. Tetapi jika tidak ada plan B, C atau D, itu akan berbahaya untuk negara tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, sudah sampai titik terakhir nih. Terima kasih sudah menonton atau mendengarkan typing saya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.